Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Porang. Pagi ini saya akan bikin plat 2, bermain ke tempat teman saya yang berhenti merantau karena Porang. Selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Wah sehat. Ya ini teman saya yang gagal, bukan gagal ya, nggak jadi merantau karena nanam porang. Sedang apa ini tadi Mas Rizky? Tadi penyangan Pak, rumput Rumput. matun Pak. Oh. Matun. Ini udah berapa musim? Ini 2 musim Pak. 2 musim. Dari bibit Kemarin tahun lalu kata super, terus tanam lagi jadinya. Kemarin dari bibit setengah kilo dan kilo campur Pak. ya Mas Rizky. Ini kan banyak teman-teman yang baru pemula ya, yang baru pemula nanam porang. Apa saja langkah-langkah yang harus dipersiapkan khusus untuk yang pemula ini ya, yang belum tahu. Langkah-langkah itu kita yang pertama kan harus menentukan jika menanam, ya kan? Iya. Kalau misalkan sudah menentukan bibit, kita menentukan dari kata atau dari ubi. Setelah ditentukan bibitnya, kita membuat media tanam ataupun lahan. Kita harus persiapkan. Jika tidak punya lahan, kita harus bisa menggunakan sistem sewa ataupun bagi hasil dengan pemilik lahan. Setelah itu kita membuat jarak tanam dan penggemburan lahan. Penggemburan lahan itu sebaiknya di musim kemarau. Musim kemarau ya? Musim kemarau itu kita melakukan pembajakan atau pencangkulan. Setelah itu kita menabur sekaligus pupuk dasar. Biasanya pupuk dasar itu dari kotoran kambing. Ada juga teman-teman itu yang menggunakan kohe ayam. Ya, kohe ayam itu ternak itu Pak. Setelah itu, setelah hujan mulai turun, kita melakukan penanaman bibit yang sudah mulai tumbuh tunas itu. Kita lakukan penanaman sesuai jarak yang sudah kita tentukan. Setelah kita menanam itu, kita uruk lagi bibitnya dengan tanah, dan setelah tumbuh tunas kita melakukan pemupukan lagi. Ya, kita pupuk lagi kan, pupuknya banyak Pak bekasnya. Nah setelah itu kita tunggu sampai ininya tinggi ini. Setelah sampai tinggi udah mulai mekar gini, kita pupuk lagi dengan kimia NPK itu. Mas Rizky, ini untuk satu musim ini berapa kali pemupukannya? Ya kalau dihitung 3 kali. 3 kali ya? 3 kali kan. Yang pertama kan pupuk dasar, yang kedua kan pupuk kompos itu lagi, terus yang ketiga pupuk itu NPK. Setelah itu biasanya ada lagi yang dipupuk lagi. Kalau ini enggak, cukup itu saja. Besar ini sudah nutrisinya sudah cukup dengan pupuk dasar Pak. Berarti udah nggak dipupuk lagi ya, besar ya? Nutrisinya sudah cukup, ya sudah subur sekarang. Tinggal kita melakukan pembersihan lahan aja sama perawatan. Kira-kira Mas Rizky, ini minimal berapa musim siap panen itu? Kalau dari kata super itu ataupun kata standar itu 2 musim sudah bisa. Ini kan kata yang kemarin isi 75 sampai 100. 2 musim jadinya seperti ini. Paling ini kalau dibongkar 3 kilo 4 kilo kemungkinan. Ini dari kata super. Iya. Kalau dari umbi sendiri? Kalau dari umbi sekilo isi 3 itu kan paling ya jadinya 3 kilo 4 kilo, ada yang 5 kilo juga. Kalau kemarin itu ada yang mengaplikasikan itu lipatan 10 kilo. Jadi 5 on jadinya 5 kilo, 2 on jadinya 2 kilo. Jadi kemarin itu ada yang menanam 1 kuintal, hasilnya 1 ton. Luar biasa Teman-teman. Saya belum bisa. Dari Bonang, tanaman yang sangat membantu petani ya, bukan membantu, lebih ke apa ya,
menguntungkan, pokoknya ya merubah nasib petani lah. Untuk masalah hama Mas Dedi, ini kalau biasanya kan kalau sayur-sayuran umbi-umbian kan ada hamanya. Kalau untuk porang sendiri hamanya itu apa? Kalau hama itu biasanya itu ulat yang di dalam tanah itu Pak. Kalau orang Jawa itu nyebutnya embuk-embuk. Oh, yang warnanya putih itu ya? Ya putih itu kan pengerat batang ini sama umbi. Itu bahaya Mas. Bahaya kan bisa tumbang gitu Pak. Makanya ini tanahnya harus bersih. Awal itu harus ditaburi dulu gitu. Kalau untuk tikus, landa itu nggak doyan Pak, kurang. Mungkin karena bisa nyonyor lambenya itu. Ini kan Iya, iya. keras ya. Terus untuk yang ketiga hamanya itu dicuri orang Pak. Dicuri orang. Ada pencurian di sini Mas? Sering Pak. Dengerin, gara-gara orang laku mahal, ada yang sampai nyuri loh. Iya gitu. Jangan ditiru teman-teman. Ya, setelah musim Durman itu kan mulai ripah ini Pak. Iya. Nah itu yang dicuri itu kataknya. Makanya hati-hati kalau nggak punya tanaman porang, terus nggak pernah jual beli, terus jual katak, itu bahaya. Iya. Jangan-jangan milik tetangga dijual. Iya. Katanya sendiri mahal Mas ya. Ya mahal. Pantesan dicuri Pak. Ini Mas Riki, di bulan ini kan cuaca kurang baik ya, kayak hujan lebat, anginnya kenceng, itu pengaruh nggak buat ponang? Kalau cuaca itu ya pengaruh Pak. Pengaruh ya? Iya. Biasanya kalau tanaman porang yang masih kecil, kayak dari spora ataupun katak kecil itu bisa itu Pak busuk. Kalau orang Jawa nyebutnya apa ya, londot. Londot. Iya londot. Kalau tanaman ini, kalau yang udah besar ini kalau curah hujan tinggi tahan Pak. Yang penting tidak tergenang airnya. Kalau sudah tanah rendah biasanya kan tergenang. Iya, iya. Gila sawah kalau di pegunungan tinggi kan enggak. Cuma kalau angin ini pengaruh Pak. Ini kan banyak yang tumbang lah. Itu ada yang meledak kayak Oh, ulo. itu faktor angin ya? Ya itu kan kemarin itu waktu bulan pertama itu kan angin kencang Pak. Waktu angin kencang itu kan batangnya kan belum kuat, jadi masih labil. Maksimal ya? Nah, kayak apa ini? Batangnya ini masih labil, jadi waktu diterpa angin itu ambruk. Setelah itu kan saya nggak sempat waktu itu membetulkan itu, terus itu jadi gila gitu kan. Tapi nggak pengaruh gitu. Itu masih bisa tumbuh lagi. Bisa tumbuh ya. Terus apa saja Mas langkah-langkah pertama persiapan untuk bagi pemula ya, untuk saat panen tiba? Karena sebelum panen itu kan kita harus mempersiapkan tempat untuk menyimpan katak dan juga umbi yang mau kita tanam di tahun depan. Setelah itu kita menyiapkan, kita saat panen tiba kita tidak kebingungan mau menyimpan calon bibit itu gimana. Jadi kan kita lihat tempat di rumah yang untuk menyimpan ada, supaya intinya kalau penyimpanan itu tidak terlalu lembab dan juga tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas itu bahaya, nanti umbinya bisa kering. Kalau terlalu lembab kadang juga busuk. Setelah itu kita menyiapkan dolomit. Dolomit Iya. itu buat Dolomit itu kita tabur supaya jamur-jamur pada kulit umbi itu tidak mengakibatkan busuk. oh ini berarti ditabur ke itunya, Ya ditabur ke umbinya itu. ya umbinya itu baru kita simpan. Jadi mengurangi resiko busuk. Gitu. Kalau setelah panen ini lahannya ini ditanamin tanaman lain atau dibiarin begini saja Mas? Oh jadi gini Pak, kalau setelah habis panen ini kan masa pertumbuhan porang ini sendiri kan 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan Pak. Iya. Jadi anggap saja 8 bulan kan bekerja terus tanah ini. Jadi kita setelah panen itu kita membiarkan begitu saja. Jadi supaya tanah kan juga istirahat. Nah, tidak bekerja terus kan, orang kalau bekerja terus juga capek. Jadi kita lakukan penyangkulan, lalu kita biarkan begitu saja sampai nanti bulan 11 atau bulan 12 kita melakukan penggulutan dan penaburan pupuk.
tanami lagi. Kalau di lokasi ini ada berapa pohon porang, Mas? Ini kan tempatnya beda ya sama yang kemarin. Oh, tidak. Kalau di sini palingan kalau untuk yang besar-besar ini ada 500 pohon. 500 pohon. Lokasinya 500 pohon, kurang lebih. Ini udah siap panen semua ya? Ya, siap panen. Palingan targetnya 3 kilo 4 kilo. Kalau yang itu di dekat rumah itu untuk percontohan aja, untuk maskot itu. Untuk maskot ya. Luar biasa. Mas Yuki, apa motivasi Mas Yuki setelah pulang merantau kok ingin jadi petani aja? Gak pergi merantau lagi? Sekarang ini kan Indonesia itu darurat generasi petani. Jadi anak-anak muda itu pengennya kan yang instan, Instan ya? yang kerjaan yang bergengsi, seperti di kantoran ataupun jadi pejabat ataupun jadi polisi mungkin, ataupun jadi lainnya, mungkin ke luar negeri mungkin. Itu kan kalau mereka semua bekerja, yang menyediakan pangan itu siapa? Kita kan pertama kan harus memikirkan itu. Jadi setiap tahunnya itu menurut data itu anak muda yang bertani itu berkurang. Setelah itu kan untuk mewujudkan itu kita harus punya niat yang sungguh-sungguh dan juga mental. Bahkan cacian ataupun pengenyaan dari orang-orang. Kadang-kadang ada yang bilang, apa yang kamu dapat dari kota, pulang nggak dapat apa-apa. Oh iya, iya. Itulah, cuma dapat pengalaman doang gitu ya. Saya bodo amat gitu. Yang penting kan di kota saya mendapatkan banyak hal, Pak. Yang pertama adalah tentang persaudaraan, persahabatan yang kita dulu itu, Pak. Iya. Ya, Benar-benar. bahkan kejaksanaan itu kita juga tahu kalau Indonesia itu luas. Yang kedua, kita harus punya niat dan juga konsisten. Ya, konsisten itu kita harus benar-benar ini. Misalkan kita bertani porang, ya kita tunggu sampai kita panen, kita fokus di sini. Yang kedua, saya harus totalitas itu fokus kita total di sini, dari kita mulai pengolahan lahan sampai panen, sampai hama, sampai apapun tentang porang kita pelajari semua. Jadi kita fokus di sini. Ibarat kita melakukan sesuatu, kita kan ibarat melakukan perlombaan, Pak. Oh iya. Jadi mana yang paling baik, mana yang terbaik, itulah yang menang. Intinya ditekuni ya, Mas? Ya, ditekuni. Jadi intinya kita anak muda jangan cuma jadi penonton. Iya. Misalkan teman kita, saudara kita melakukan penanaman kan banyak, jadi panennya banyak, kita hanya gumun, hanya kagum. Kita harus ikut juga melakukan penanaman supaya kita tidak jadi penonton. Iya. Ya, setelah itu kita semua akan juga sukses juga. Amin. Mas Rizky, terima kasih ya untuk pengetahuannya, untuk sharing-sharingnya. Nanti kapan-kapan saya main kesini lagi. Oke, kita saya temuin lagi. Iya. Pokoknya intinya terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Rizky. Siap. Salam sukses. Ya, salam sukses. Ya, buat teman-teman sahabat orang, pokoknya intinya kesuksesan itu ya, tekuni kerjaan kalian, jangan pernah malu, berusaha, berdoa. Mungkin itu kuncinya. Itu dari saya. Oke. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain tanda notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Oke, salam Porang Indonesia.